Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat, apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course. Hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, apa yang ada di situ. Apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS, mau kerja, memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak, dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya Tafe Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana tuh syaratnya apa? Jelas betul dikatakan syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA atau year ke-9 year ke-10 atau year ke-11. Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu kalau dia sekolah kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11. Di bawah itu ya, kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismon datangi, Bu Menu datangi, kemudian ada Bu Kurnia datangi, dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya, apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal ini namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Gak apa-apa, disem gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih, ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Certificate. Ya, certificate. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Dikit lagi, Ya. dikit lagi. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Iya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang,
bisa dapat dari sana sebenarnya kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara? Saya di sana mulai dari level 5 Oke. sampai level 10. Artinya apa itu? Level 5, level 10. Level Inggrisnya? Inggrisnya. Jadi dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu. Oke. Untuk Ya. masuk English course-nya di insert itu. Itu hubungannya dengan kelas atau grade sekolah SMA atau apa itu ada nggak? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Jadi itu benar-benar Kursus. English course itu kursus. Iya. Tidak melihat itu adalah atau tidak berpengaruh kepada itu misalnya years 10, years 11, years 12 itu nggak ada. Enggak ada. Oke, Enggak ada. ini penting banget Ya, ya. Jadi nggak ada itu pengaruhnya. benar-benar English course, English course. bukan ada hubungannya dengan sekolah setara SMA ya. Jadi nggak ada. Enggak itu. ada. Enggak ada. Oke, Enggak ada. oke, Ya, Mas. dapat Ya. bertanggungjawabkan. Bertanggungjawabkan. Ya, Ya. lanjut, Terima kasih. Mas. Ya, ya, Halo, Ya. selamat malam. halo Mas. Nama saya Ya. Nama saya Tarjaya. Oke. Saya masuk insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, kita ulas ya petualangan Roy Suryo di Sydney, Austria. Entah apa yang dia sudah dia dapatkan. Yang jelas ini berita diangkat dari video Roy Suryo oleh fajar.co.id. 3 alumni UTS insert tegaskan sertifikatnya hanya setara kursus. Aneh, Gibran malah disetarakan SMA. Jangan lupa ya. Jadi kalau menurut dokumen KPU itu Gibran 2 kali SMA. Tetapi di Orchid Park Secondary School dia disetarakan kelas 10 dan 11, dan di UTS Insert disetarakan dengan kelas 12, padahal cuma kursus gitu. Oke. Fajar.co.id Sydney, pakar telematika Roy Suryo mewawancarai 3 alumni UTS Insert di sebuah restoran di Sydney, Australia baru-baru ini. Ketiga alumni itu menegaskan bahwa Insert Language Center Sydney merupakan lembaga persiapan untuk mahasiswa asing sebelum melanjutkan kuliah di University of Technology Sydney, sehingga sertifikatnya tak bisa disetarakan dengan SMA, SMK. Kemudian saat diwawancarai Roy Suryo, 2 orang mengikuti kursus bahasa Inggris waktunya bersama dengan Gibran Raka Buming yang mengaku belajar di tempat yang sama. Salah satunya Ready. Luar biasa ya. Are you ready? Dia mengaku mengikuti kursus UTS Insert selama 6 bulan. Ia menyelesaikan kursusnya pada akhir 2005. Saya lulus dapat sertifikat, kata Ready, dikutip dari YouTube Refli Harun Senin 3 November 2025. YouTube saya juga.
Alumni UTS Insert lainnya Samsul Bahri mengaku masuk pada 2005 dan lulus 2006. Programnya hanya kursus bahasa Inggris, nggak ada program lain, cuma English course, tegas Reddy. Reddy menyampaikan bahwa UTS Insert merupakan persiapan masuk ke UTS. Tidak ada hubungan sekolah setara SMA, ujar Samsul menegaskan. Demikian pula disampaikan Satria yang masuk UTS Insert pada Maret 2005 hingga selesai Juli 2005. Sebagaimana diketahui, UTS Insert ramai diperbincangkan lantaran disebut-sebut Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya. Anehnya, sertifikat Gibran dari UTS Insert telah disetarakan pada grade 12 setingkat SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 9149 dan seterusnya. Padahal sebagaimana pengakuan ketiga alumni di atas, program di UTS Insert dirancang untuk membantu siswa internasional dan domestik memenuhi syarat akademik dan bahasa Inggris ke program sarjananya. Di mana di Indonesia program itu setara kursus atau bimbingan belajar. Oke, kita tunda dulu ya karena ada azan asar ya. Kita dengarkan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, saudara sekalian, kita mulai ya. Kita lanjutkan perbincangan kita setelah kita mendengarkan azan yang indah dari Habib Hanif yang sengaja memang memandangkan azan di sini dan memang dimaksudkan untuk mengisi waktu-waktu live RH Channel, dan kebetulan azan tiba ya, harusnya ke musola tapi ya oke lah, kita lanjutkan. Ya, saudara sekalian, ini pengakuan dari 3 alumni UTS Insert. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau jujur, ini sudah terjadi disinformasi yang besar-besaran sesungguhnya. Kita ambil patokan dari 3 ini saja. 1, dokumen yang tercantum di KPU, nanti disampaikan lagi. 2, dokumen yang tercantum di Setnek. 3, pengakuan teman kuliahnya Gibran ini, termasuk Ihsan Katonde yang pernah kita interview. Kalau ini kan karena dia satu kelas dengan Gibran, seperti yang diberitakan, maka tentu pengakuan dia jauh lebih powerful. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang ingin saya ulas? Sekali lagi, ini adalah pertanyaan tentang klarifikasi, ya. Kalau orang pendek akal selalu bicara tentang fitnah, tetapi ini tentang a point of clarification. Kita ingin mengklarifikasi riwayat pendidikan Gibran. Dimulai dari pertanyaan pertama, mengapa yang tercantum di KPU itu, UTS Insert itu 3 tahun, 2004 sampai 2007. Yang kata Andi Azwan, wah kalau udah 3 tahun itu sudah setara diploma. Lalu ributlah dia, wah macam-macam, ada program 3 tahun. Sekarang barangkali di UTS Insert ada program 3 tahun. We don't know exactly, nanti biar Mas Roy yang komprehensif. Nanti saya ajukan pertanyaan kepada Roy Suryo ya. Tetapi faktanya adalah, apakah Gibran mengambil program 3 tahun itu, ataukah pada it was 2005 itu hanya ada program 1 saja, itu bahasa Inggris yang 6 bulan itu. Jadi ada 2 pertanyaan. Apakah at that time 2005 itu ada program 3 tahun? Apakah tidak ada program 3 tahun? Kalaupun ada dan Gibran tidak mengambilnya, itu juga salah. Ya, kalau misalnya ada program 3 tahun dan Gibran mengambilnya, mana sertifikatnya? Kan itu yang harus kita cari klarifikasi, bukan kemudian kita ibarat ikan sudah kelihatan tiba-tiba diobok-obok agar lari ikannya. Itu kan gaya-gaya para pendukung Gibran untuk Jokowi untuk kemudian mengaburkan soal ijazah ini. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa kalau faktanya dia cuma ambil kursus bahasa Inggris 6 bulan, kenapa ditulis riwayat pendidikannya 2004-2007 dan itu disetarakan menjadi kelas 12 SMA? Kelas 12 dong, bukan SMA tapi kelas 12, karena dianggap di Orchid Park kelas 10-11. Nah ini, this is the question kan. Yang kedua, kenapa data di Setnek UTS Insert itu ditaruh di belakang 2007, 2010, sudah ditampilkan ya? Seolah-olah bahwa Gibran itu tamat pasca sarjana. Kan ini bukan tanpa kesengajaan. Coba lihat riwayat pendidikannya. Ya kan, kalau kita baca Setnek 1993, 1999 SDN Mangkubumen Kidul Surakarta, 1999 2002 SMPN 1 Surakarta, kemudian 2002-2004 Orchid Park Secondary School Singapore, ya kan, cuman 3 tahun. Nah 2004-2007 Management Development Institute of Singapore,
2007, 2010 insert di University of Technology Sydney, UTS insert Australia. Ya. Kalau di KPU SD Negeri 1 Mangkubumen Kidul 16 sama 1993 1999. SMP Negeri 1 Surakarta 1999 2002 sama. SMA Orchid Park Secondary School Singapore 2002 2004. Oke. Lalu kemudian SMA lagi dibilang UTS insert 2004 2007. Jadi hebat sekali 2 kali SMA dia. 5 tahun SMA-nya. Lalu S1 MDIS Singapore 2007 2010. Kan itu persoalannya sobat era sekalian. Ya. Lalu faktanya kalau dia cuma kursus bahasa Inggris, kenapa tiba-tiba ada surat keterangan penyetaraan kelas 12? Kan itu yang ingin kita klarifikasi, ya, bukan mau bikin gaduh dan lain sebagainya. Bukan kemudian ini adalah bicara tentang transparansi, good governance dan clean government, ya. Sehingga kalau seandainya memang dia tidak punya ijazah SMA, ya harusnya dia bisa dimakzulkan sebagai the Vice President of Republik Indonesia karena salah satu klausul pemakzulan itu adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Syarat untuk menjadi wakil presiden adalah berijazah sekurang-kurangnya SMA. Atau kita bisa tarik juga dia melakukan perbuatan tercela karena menipu, membohongi, memalsukan dokumen yang patut diketahui memang dilakukan oleh dirinya walaupun tim sukses dalam hal ini. Tapi masa diam aja kalau dia kemudian ada riwayat pendidikan yang keliru. Atau dia terlibat tindak pidana pemalsuan dokumen dan ancaman hukuman 6 tahun. Nah itu semua adalah kategori-kategori yang bisa membuat Gibran Raka Buming Raka dari jurusan atau urusan ijazah saja bisa dimakzulkan. Begitu ya sobat RH sekalian. Oke, mudah-mudahan ini memberikan perspektif pencerahan ya. Sekali lagi nggak ada soal suka tidak suka, tetapi ini adalah bagaimana kita membeberkan fakta yang didapat oleh Roy Suryo. Nanti kita undang ke sini ya. Oke, coba kita bacakan nih. Mau apa nih Anda yang tetap membela ya? Nah ini ya. Harusnya nyelidiki ke pihak kampus. Ini channel pura-pura bodoh atau bodoh beneran. Kasihan yang lihat dibohongin terus oleh channel ini. Allahu Akbar. Nah inilah ciri-ciri orang yang sudah matanya tertutup. Saya mengemukakan 3 fakta yang gak bisa dibantah. Yaitu perbedaan KPU, Setnek dengan fakta di lapangan. Ya, tetap aja dibilang harusnya di kampus. Memang kalau kita melakukan investigasi harus bertanya pada institusi resmi. Enggak bro. Justru kita harus mengetahui pihak-pihak yang memang terlibat di sana. Kalau pihak kampus kayak seperti UGM, udah mulai dia bikin-bikin karena ternyata ini adalah orang yang sudah jadi presiden atau vice president ya. Oke. Kita ikut mendoakan perjuangan ini dan mestinya channel ini ikut memberi saran kepada Roy Suryo dalam pengumpulan data yang valid. Oh iya, kita harus kita sarankan. Makanya sobat era sekalian, ya kita minta Roy Suryo mendapatkan data yang valid, bukan data yang tidak valid. Nah, data yang valid itu apa? Menyangkut durasi, berapa lama Gibran itu sesungguhnya ngambil UTS kan itu yang valid. Karena dikesankan dia ambilnya 3 tahun, ya. Length of time-nya itu 3 tahun. Padahal ya ada versi yang mengatakan cuma 6 bulan saja. Paham ya? Gitu. Kemudian Roy nyebar hoax. Coba dengar komen dari Ibu Inalim, jelas dan akurat. Mulai nih. Termul. Bro, ini bukan soal teori lagi, tapi ini fakta.
Masa setiap Anda, orang menemukan fakta yang berbeda dengan Anda katakan hoax. Kan nggak begitu. Kalau memang misalnya faktanya tidak begitu, ya apa tandingannya, kan begitu. Kita tidak bisa jawab dengan teori. Wah, UTS Insert tuh ada yang program 3 tahun. Yes. Ya, pertanyaan kita adalah pada tahun 2000 ada nggak program 3 tahun itu? 2005. Yang kedua adalah apakah Gibran ngambil program itu? Kalau pertanyaannya tidak ada program 3 tahun di 2005, sudah fail ya, sudah batal. Kan begitu ya. Jadi jangan dikacaukan. Kemudian semangat terus Bang Roy CS menyuarakan kebenaran. Termul panik. Kalau mau cari kebenaran langsung ke UTS Pak Refli, jangan menebar terus perpecahan. Lah, Roy Suryo ke UTS. Ke Sydney dia, langsung dia ke sana. Bertemu narasumber-narasumber. Masa kalau misalnya Anda bertemu teman sekolahnya tidak menjadi sebuah informasi yang penting, ya kan? Tetapi ya kita dorong bahwa ada informasi resmi dari UTS-nya, tapi jangan salah ya. Informasi dari institusi yang resmi itu akan sangat penuh pertanyaan bila mana itu menyangkut seseorang yang sudah menjadi pejabat tinggi di sebuah negara. Saya tidak tahu apakah UTS Insert itu akan ngomong sesungguhnya kan berdasarkan catatan mereka. Kemudian nggak ada berita lain bro, basi. Ya, buktinya orang masih menunggu-nunggu. Karena kebenarannya kan belum diangkat. Biasanya begitu orang mengatakan, wah nggak ada berita lain ya. Padahal ini masih sesuatu yang harus didalami karena fenomenanya bisa menjadi pintu pemakzulan ya. Kemudian apa lagi? Wawancara ke orang yang kursus bahasa kan udah dibilang ada tingkatan-tingkatannya. Udah gitu wawancaranya orang Indonesia juga. Udah gitu UTS di depan tinggal masuk. Malah cuma buat konten di depan. Lah. Anda pikir buat konten bisa di dalam UTS? Ya nggak bisa lah bro, gimana? Ya. Dan informasi itu dari siapa aja, nggak perlu. Memang kalau informasinya boleh langsung kredibel kan nggak begitu ya. Informasi is informasi, makanya kita tidak boleh mengatakan Roy Suryo pasti benar, Gibran pasti keliru, atau Roy Suryo benar, Gibran pasti nipu, nggak begitu. Kita akan mengatakan bahwa apa yang didapatkan Roy Suryo harus diuji benar atau tidak. Ya. Nah, sehingga nanti akan ketahuan siapa yang sesungguhnya sudah melakukan kebohongan itu. Sekarang kalau Roy Suryo bohong, motifnya apa? Kan dia kan menggali informasi. Yang punya motif tentu Gibran Raka Buming Raka karena dia menjadi wakil presiden right now. Nih ya. Seora hok yo ijasahe dituduh ke no mas bro, ojo asal belo meleo meripatmu pogi. Saya sendiri nggak ngerti asli. Ya kurang lebih lah ya. Jangan asal bela maksudnya. Kemudian Termul itu kerjanya penerbal hoax, tukang fitnah dan suka ngatur. Mau investigasi siapa suka-suka Pak Roy dan kawan kok suruh-suruh ini suruh itu, nggak ikut ngebiayain ngatur-ngatur. Iyalah. Yang namanya informasi itu ya is informasi. Justru kalau informasinya dari orang-orang Indonesia di sana ya bagus lah ya. Oke. Ini banyak yang berkomentar ya, mudah-mudahan ini baik ya nanti. Tapi sekali lagi ya, as an academician, saya misalnya, saya harus terbuka. Ya, kalau memang Gibran itu betul-betul kuliah, sekolah di sana dan itu bisa disetarakan dengan SMA, fine. Tapi kalau tidak ya jangan. Kan yang kita cari itu kebenaran bukan pembenaran. Sama seperti ijazah Jokowi. Kalau memang ijazahnya asli, selesai, tunjukkan aja. Jadi sahabat daerah sekalian, saya heran ya dengan kita yang masih berdebat soal keaslian dan tidaknya. Padahal kalau mau,
institusi seperti Setnek dan KPU bisa press release atau press conference untuk kemudian mengklarifikasi data Gibran. Ini dikritik berkali-kali, Setnek ya bungkam. Kenapa dia bikin pendidikan UTS Insert itu menjadi 2007-2010? Kenapa PDIP buatnya 2004-2007? Sementara fakta di lapangan cuma 6 bulan, sekitar 2005. Kan ini kan sesuatu yang tidak match. Bahkan antara KPU dan Setnek sendiri tidak match. Nah, inilah yang sesungguhnya harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikannya? DPR. Gunakan hak pengawasannya, hak inquiry-nya, hak angketnya. Sampai hak menyatakan pendapat if it is necessary, ya kan? If it is needed. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kita tidak main sentimen-sentimenan, kita berusaha berargumen. Nah, sama seperti ijazah Jokowi. Dari semua argumen yang mengatakan itu palsu, mengatakan asli sebaliknya, itu kan disandarkan pada sebuah formal statement. Padahal terakhir rektor UGM sudah pinter dia. Tidak lagi menyebut Jokowi sebagai seperti yang di-mention oleh Dr. Tiva kan. Tidak lagi menyebut Insinyur Joko Widodo tapi Bapak Joko Widodo. Tidak lagi menyebut lulusan tapi menyebut alumni tahun 1980. Karena alumni itu menurut statuta Kagama ya orang yang pernah kuliah di UGM walaupun cuma semester 1. Dulu saya banyak teman yang begitu. Baru 1 semester saya lihat udah hilang. Entah lulus entah enggak, kita enggak ngerti ya kan. Ada beberapa aktivis yang sekarang dikenal sebagai seorang ilmuwan. Ternyata enggak lulus dia S1-nya. Tetapi ya orang mempercaya dia sebagai alumni UGM. Memang alumni UGM tetapi bukan lulusan UGM. Begitu sobat era sekalian ya. Rasa lezat hidup berat, dunia gelap, fa. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Gibran Black Paper untuk sekali lagi menunjukkan bahwa kita melakukan ini secara ilmiah, argumentatif ya, bukan hanya sekedar suka dan tidak suka. Ya kalau soal suka dan tidak suka itu kan relatif. Tapi dalam politik adalah kita punya sikap. Salah satu sikapnya adalah ya kita tidak ingin Jokowi's dynasty ini mengobrak-abrik Indonesia dan kemudian membodohi kita semua menjadi bangsa yang kemudian kerdil. Bangsa yang kemudian memenangkan pertarungan hanya dengan uang dan main kuasa gitu ya. Begitu sobat era sekalian ya. Dan terakhir kalau mau Jokowi's white paper silakan ya ke for the time being Dina dulu. Lihat di flyernya, instead of saya ditanya melalui jalur-jalur pribadi saya, lebih baik langsung kepada nama yang tertera di sini ya. Insya Allah kelihatannya masih ada stoknya karena dicetak ulang ya. Jadi cetakan pertama sudah selesai dan ini menuju pada cetakan kedua. Alhamdulillah ya. Tapi sekali lagi ini adalah proyek idealis ya. Begitu sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.